Selamat siang, saya Kaisan Saaduddin Yazid Hanafi, mahasiswa dari BINUS Malang yang mobility ke BINUS Alam Sutra. Di sini saya akan menjelaskan tentang kacamata dengan teknologi AR, Augmented Reality, Translate Bahasa Isyarat. Jadi kacamata ini nantinya akan ada kayak mic, kalau nggak gitu ada kamera untuk translate bahasa-bahasa yang lawan bicara kita obrolkan gitu cuy. Lanjut kita akan ke share screen. Ya, yang pertama ada Happy Startup Canvas dari kacamata AR Translator ini. Yang pertama ada purpose atau tujuannya apa sih? Kacamata penerjemah yang mengatasi keterbatasan komunikasi seperti orang yang memiliki keterbatasan agar dapat berinteraksi dengan masyarakat sekitar gitu cuy. Lalu ada visi dari kita menjadi market leader dalam menyediakan layanan produk terjemahan AR yang dapat membantu orang yang memiliki keterbatasan agar bisa berkomunikasi dengan masyarakat luas. Lalu value, nilai apa aja sih dari kacamata ini? Yang pertama ada kualitas penerjemahan bahasa isyarat yang cepat dan akurat secara real time, menghadirkan kacamata AR yang kemajuannya signifikan, selalu update gitu cuy. Lalu memudahkan komunikasi antar sesama antara orang yang memiliki keterbatasan dengan orang normal. Lalu story-nya, kacamata AR yang memiliki terjemahan otomatis yang menghasilkan suara dari bentuk komunikasi orang yang memiliki keterbatasan agar semua orang dapat berkomunikasi dengan mudah. Tidak hanya dengan suara, tetapi dengan display pada kacanya juga nanti ada gerakan dan kalimat-kalimat gitu cuy. Lalu problems, kesulitan akses komunikasi yang dihadapi oleh setiap individu dengan keterbatasan pendengaran ataupun berbicara dalam berbagai konteks sosial dan profesional. Lalu solusi, membuat kacamata yang menggunakan teknologi AR untuk menampilkan tafsiran bahasa isyarat secara real time atau berkomunikasi dengan orang yang berbahasa isyarat melalui bahasa isyarat lalu diubah menjadi kalimat pada kacamata yang ada di speaker pada telinga. Begitupun sebaliknya untuk membantu komunikasi lintas bahasa. Lalu early adopters, individu yang memiliki keterbatasan dalam komunikasi, lalu penerjemah bahasa isyarat, lalu individu organisasi atau lembaga yang peduli dengan aksesibilitas atau kemajuan, lalu penyedia layanan kesehatan, lalu pusat pendidikan khusus. Lalu ada value proposition, nilai proposition. Kacamata dengan menggunakan teknologi ini memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi individu dengan gangguan pendengaran atau komunikasi. Dengan menggunakan kacamata AR ini, mereka dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak memahami bahasa isyarat, memungkinkan interaksi yang lebih mudah dan lebih inklusif secara real time dan fleksibilitas serta mobility. Lanjut. Lalu ada mind map. Mind map dari kacamata ini. Yang pertama ada komponen. Komponennya terdiri dari kamera untuk mendeteksi gerakan-gerakan, lalu prosesor untuk mentransfer data dari kameranya, lalu display untuk menampilkan kalimat di kacanya. Lalu ada speaker di sini, speakernya untuk mendengarkan kata apa sih yang diucapkan oleh gerakan-gerakan, jadi bisa langsung transfer. Lalu ada mic. Mic ini digunakan jika untuk khusus yang lain. Jadi ada dua kacamata, yang satu untuk gerakan, satu untuk mic. Mic ini untuk sebagai yang tuna wicara bisa berkomunikasi dengan orang normal. Jadi orang normal ngomong terus nanti bisa ditarik ke transfer gitu ke mic-nya. Lalu ada gerakan-gerakan bahasa isyaratnya di display. Lalu ada fitur-fitur apa aja sih? Terjemahan real time, lalu kemampuan pemetaan bahasa isyarat, lalu speaker kecil pada frame kacamata, konversi suara ke kalimat, tampilan AR yang memperkaya komunikasi. Lalu manfaat apa aja sih? Aksesibilitas yang meningkat, fleksibilitas dan mobilitas, mengurangi ketergantungan ke penerjemah manusia, komunikasi lebih mudah, dan membantu semua orang bisa saling berinteraksi. Lalu pengguna, individu yang memiliki keterbatasan dalam komunikasi penerjemah bahasa isyarat, individu, organisasi, atau lembaga terkait, penyedia layanan khusus, pusat pendidikan khusus. Lalu perkembangan di masa depan. Riset serta pengembangan lanjutan,
lalu integrasi dengan platform, lalu melakukan upgrade dengan pengembangan tersebut, lalu ekspansi pasar global. Jadi perjualan semakin luas. Lalu ada SWOT Matrix Strength, aksesibilitas yang meningkat bagi individu yang punya keterbatasan komunikasi. Lalu kekuatannya adalah kemampuan penerjemahan secara real time lebih fleksibel dan mobilitas luas. Lalu mengurangi ketergantungan menggunakan penerjemah manusia. Lalu adalah weakness atau kelemahan, keterbatasan dalam mengenal gerakan isyarat yang lebih kompleks, lalu kecenderungan kesalahan dalam penerjemah yang dapat mengganggu jalannya komunikasi antar dua arah, lalu produk awam yang baru muncul, jadi kurang dilihat lah sama orang. Lalu ada opportunity atau peluang. Lalu ada kolaborasi dengan organisasi atau lembaga yang terkait, lalu integrasi dengan aplikasi serta platform komunikasi yang lebih luas, lalu dukungan dari pemerintah. Lalu ada threats atau tantangan, hambatan. Persaingan dari teknologi penerjemah bahasa lain yang baru muncul dengan produk yang lebih baik dengan harga yang lebih murah. Lalu merancang kacamata AR yang nyaman dan estetik, lalu potensi isu privasi terkait dengan penggunaan teknologi AR. Lalu SO, strategi apa aja sih peluangnya untuk menjadi strength atau kekuatannya. Melakukan promosi terus-menerus baik secara offline ataupun online, dengan adanya dukungan dari pemerintah, produk bisa lebih dikenal banyak orang. Lalu yang terakhir adalah terus melakukan improvisasi dan update pada produk. Lalu strategi peluang untuk meminimalisir kelemahan, mengedukasi dan memberikan awareness kepada masyarakat luas, lalu menyempurnakan teknologi, lalu partnership untuk R&D nantinya, lalu terus mencari rekan kolaborasi agar produk kami lebih dikenal dan bisa collab manja gitu cuy. Lalu strategi ST, mendesain dan memaksimalkan kegunaan pada pengguna, lalu update selalu teknologi dan membuat teknologi yang baru, lalu perlindungan kekayaan intelektual, lalu improvisasi berkelanjutan dengan pihak kolaborasi. Lalu WT, melakukan R&D dengan baik, dengan teliti, lalu selalu mengawasi market dan kompetitor, lalu membuat perbedaan dan keunikan dari produk ataupun layanan yang kita berikan. Lalu ada BMC. Yang terakhir adalah BMC. Yang pertama adalah customer segment. Customer segment kita siapa aja sih target marketnya? Kami wanita maupun pria dengan umur 5 tahun ke atas, lalu individu dengan gangguan pendengaran dan berbicara, lalu komunitas penyandang tunarungu tunawicara, lalu pusat pendidikan khusus, lalu organisasi yang mendukung disabilitas. Lalu value proposition apa sih, nilai apa aja sih yang kita miliki? Aksesibilitas meningkat bagi individu dengan gangguan pendengaran atau berbicara, lalu penerjemahan bahasa isyarat secara real time, lalu fleksibilitas, lalu pengalaman visual yang memperkaya komunikasi, lalu pengurangan ketergantungan pada penerjemah manusia. Lalu channels-nya apa aja sih untuk mempromosikan segala macam penjualan dan pemasaran langsung secara offline maupun online di web, sosial media, dan e-commerce ataupun di event-event. Lalu kerjasama dengan organisasi yang mendukung disabilitas dan dengan pemerintah juga sebenarnya. Lalu customer relationship, layanan pelanggan yang responsif dan dukungan teknis. Lalu kolaborasi dengan komunitas penyandang tunarungu dan tunawicara dan pusat pendidikan khusus. Lalu mekanisme feedback dari pelanggan dan interaksi produk. Lalu revenue stream, pendapatan kita itu dari mana aja sih? Yang pertama dari penjualan langsung kacamata teknologi ini, lalu model langganan untuk pembaruan dan upgrade perangkat lunak, lalu potensial pendapatan dari iklan atau sponsor dalam aplikasi ataupun platform terkait. Lalu selanjutnya adalah key research, infrastruktur IT untuk pengolahan dan penyimpanan data, lalu kemitraan dengan organisasi dan institusi riset, lalu tim pengembangan teknologi AR dan penerjemahan bahasa isyarat, lalu modal untuk penelitian, pengembangan, dan pemasaran. Lalu ada key activities, apa aja sih aktivitas yang dikerjakan untuk membangun kacamata ini? Penelitian dan pengembangan teknologi pengenalan bahasa isyarat, lalu pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak, lalu pengujian dan literasi produk berdasarkan umpan balik pelanggan,
lalu pemasaran dan promosi produk, lalu key partner, institusi riset dan universitas di seluruh Indonesia awalnya dan jika mencakup keluas luar negeri langsung. Lalu mitra distribusi dan retail, lalu organisasi yang mendukung disabilitas pastinya, dan juga pusat pendidikan khusus. Lalu cost structure, uang kita itu dihabiskan di mana aja sih? Yang pertama, biaya riset dan pengembangan teknologi, lalu biaya produksi kacamata AR penerjemah bahasa isyarat, lalu biaya operasional dan infrastruktur, dan biaya promosi dan pemasaran. Lalu, inovasi dari BMC ini apa aja sih? Yang pertama, inovasi pada desain. Jadi desainnya itu disesuaikan dan selalu terbarukan gitu cuy. Jadi menyesuaikan tidak hanya estetika, tetapi juga kualitasnya itu agar bisa terjamin. Lalu kacamata dengan teknologi AR ini selalu harus ditingkatkan gitu cuy. Harus di-upgrade karena teknologi kan semakin maju, kita harus lebih next level gitu cuy. Lalu ekspansi ke pasar global yang pastinya agar mencakup ke pasar yang lebih luas, market yang lebih luas, dan brand kita lebih dikenal. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai kacamata teknologi AR translator untuk bahasa isyarat. Oke, saya Kaisan Sa'aduddin Yassin Hanafi. Jika ada kurang atau salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Ciao, men.